Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Sinur Sidik dari jurusan Akuntansi Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi istisna menurut fikih muamalah, yang kedua penerapan istisna pada perbankan syariah, dan yang ketiga fatwa-fatwa tentang istisna. Langsung saja, yang pertama definisi istisna menurut fikih muamalah. Secara etimologi, istisna berarti minta dibuatkan. Secara terminologi, istisna yaitu suatu kontrak jual beli antara pembeli dan penjual, di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat disetarakan bertahap. Dari pengertian tersebut bisa kita simpulkan, istisna yaitu di mana pemesan atau pembeli memesan suatu barang dari pembuat barang atau penjual dengan kriteria atau spesifikasi dan harga tertentu yang sudah ditentukan di awal, dan di spesifikasinya tersebut ditentukan oleh pemesan. Jadi pemesan memesan barang sesuai dengan keinginannya. Jadi nanti si penjual atau pembuat barang membuatkan barang sesuai dengan kriteria spesifikasi sesuai yang diinginkan oleh pembeli. Menurut beberapa ulama fikih, istisna sama dengan salam. Dari segi pesanannya, yaitu sama-sama harus dipesan, sama-sama barangnya harus dipesan dengan kriteria tertentu. Namun ada perbedaannya. Perbedaannya di sini yaitu pembayaran salam itu di awal. Jadi ketika kita melakukan akad salam, pembayarannya itu harus di awal sekaligus tunai, full gitu ya. Dan sedangkan pembayaran istisna yaitu dapat dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir. Selanjutnya, rukun dan syarat akad istisna. Rukun akad istisna yaitu ada 5, yaitu yang pertama mustasni atau pembeli, harus adanya pembeli. Yang kedua harus adanya penjual atau sani. Yang ketiga harus ada barangnya. Yang keempat saman atau harga, jadi harus diketahui harganya secara jelas. Dan yang kelima yaitu sighot, harus ada sighotnya atau harus ada ijab qabulnya. Selanjutnya ada rukunnya. Rukun istisna tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama yaitu kejelasan dengan cara penyebutan dan penyepakatan kriteria barang yang dibuat pada saat akad dilangsungkan. Persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan. Jadi ada kejelasan dan kejelasan penyebutan dan kesepakatan kriteria barang. Jadi ketika si pembeli atau pemesan memesan suatu barang kepada pembuat barang, harus ada kejelasan spesifikasinya apa, kriterianya apa aja, dan harganya itu berapa. Jadi semuanya harus ada kejelasan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi antara penjual dan pembeli, atau adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu pemesan ini termasuk hal yang umum seperti pesanan perabot, perlengkapan kendaraan, sepatu, dan sebagainya. Jadi barang yang dipesan harus suatu barang yang umum atau biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari kita. Tidak boleh barang-barang yang menyeleneh, apalagi barang-barang yang haram. Selanjutnya, tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Jadi pada saat penyerahan barang itu waktunya tidak dibatasi, jadi sesuai dengan kemampuan si pembuat barang. Jadi barangnya itu estimasinya bisa selesai kapan, jadi penyerahannya juga mengikuti kesepakatan. Selanjutnya yaitu barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad istisna. Jadi ketika kita memesan barang gitu ya, sesuai dengan kriteria, barang tersebut harus sudah biasa dipesan dengan akad istisna, atau kalau bahasa sekarang saya menyebutnya itu pre-order. Jadi kita order dulu barangnya, nanti barangnya dibuatkan sesuai kriteria kita, nanti baru barang tersebut sampai setelah jadi. Selanjutnya, penerapan akad istisna pada perbankan syariah. Jadi ada pengertian akad istisna menurut perbankan syariah yaitu pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang. Jadi
Akad istisna menurut perbankan syariah yaitu suatu pembiayaan barang atau barang dalam bentuk pesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Jadi bank bisa membiayai keinginan kita ketika kita ingin memesan barang sesuai dengan kriteria. Bank bisa membiayai kita dengan bank berposisi sebagai pembuat atau penjual barang. Selanjutnya, pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat barang. Jadi akad istisna perbankan syariah biasanya dipakai untuk pembiayaan pesanan barang yang diminta oleh nasabah, namun barang tersebut bisa dipesan sesuai dengan kriteria kita. Contohnya kita ingin membeli perabotan rumah tangga, tapi dengan kriteria kita. Contohnya kita ingin membeli lemari, namun kita tidak mempunyai uangnya. Kita bisa mengajukan akad istisna ke bank dengan cara kita menjelaskan apa yang kita inginkan sesuai dengan kriteria, spesifikasi dan harga yang diinginkan kepada bank. Nanti bank bisa membiayai keinginan kita dengan bank berposisi sebagai penjual. Nanti bank yang memesankan kepada si produsen atau pembuat barangnya. Nanti si nasabah dengan bank itu melakukan akad istisna. Jadi si nasabah melakukan akad istisna dengan bank dengan kesepakatan tertentu. Misalnya nanti pembayarannya di akhir setelah barang sudah selesai. Kan biasanya barang dibuat lama tuh, jadi nasabah bisa mengumpulkan uangnya terlebih dahulu, dan pada saat awal kan dia belum punya uang. Nah, si nasabah tersebut nanti bisa melakukan kesepakatan dengan bank pembayarannya mau kapan dan mau dilakukan secara berjangka atau tempo ataupun secara cash. Selanjutnya, manfaatnya akad istisna pada perbankan syariah yaitu bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk pembelian barang yang dipesan. Biasanya ini dipakai untuk bisnis manufaktur atau konstruksi. Jadi manfaatnya bank bisa membiayai si nasabah ketika dia menginginkan suatu barang, dan biasanya si konsumen atau nasabah ini biasanya berasal dari manufaktur atau konstruksi yang membutuhkan alat-alat atau barang-barang dengan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu fatwa-fatwa mengenai istisna oleh MUI. Kalian bisa buka di dsn.mui.or.id. Di sana kalian bisa buka dan cari fatwa tentang istisna. Nah, untuk istisna sendiri di DSN MUI itu ada dua, yaitu yang pertama Fatwa nomor 22 DSN MUI tahun 2002 tentang jual beli istisna paralel, dan yang kedua yaitu nomor 6 DSN MUI tahun 2000 yaitu tentang jual beli istisna. Saya akan menyebutkan secara ringkas saja, dan secara lengkapnya kalian bisa buka sendiri di web tersebut. Yaitu menurut rumusan fatwa DSN MUI, istisna ialah akad jual beli dalam bentuk pemesan pembuat barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dengan penjual atau pembuat atau sani. Jadi itu pengertian istisna menurut DSN MUI. Jadi istisna ini sudah dihalalkan atau dilegalkan oleh MUI. Jadi kalian bisa melakukan akad istisna pada perbankan syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ginanjar Aziz Nur Siddiq dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.